Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Widianto dari mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0418305553. Di sini saya mau mempraktekkan tugas 3 mata kuliah jaringan. Oke, di sini sesuai soal yang telah diberikan oleh dosen. Yang pertama kita disuruh membuat 4 komputer ya, terus dengan satu switch dan harus saling terkoneksi, bisa melakukan ping yang pertama. Oke, baik, kita gunakan ini ya, Cisco Packet Tracer. Kita gunakan Cisco Packet Tracer. Untuk komputer ada di menu ini ya, namanya PC. Itu diminta untuk membuat 4 ya, 4 komputer seperti ini ya. Nah, itu untuk menghubungkan 4 komputer ini. Untuk menghubungkan 4 komputer ini kita bisa menggunakan switch ya, switch karena ini portnya hanya satu-satu ya, port jaringannya. Oke, kita switch di sini, switch yang gunakan yang ini aja, yang portnya ada 24 ya. Nah, kita hubungkan pakai kabel. Nah, untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan kabel seperti ini ya. Ini kalau kabelnya lurus ini berarti strike ya. Strike, jenis strike. Strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Komputer ke switch pakai strike. Apa tidak bisa pakai cross ya? Sebenarnya bisa aja, tapi tujuan yang dipakai oleh OSI ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita kasih IP ya. Sebenarnya kalau di sini di soal ini yang bawah ini ada topologi, yang di sini menggunakan router ya, dimana fungsi router ini juga bisa selain untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, dia juga bisa sebagai server kalau di Mikrotik, server DHCP ya. Tapi kalau di Cisco, coba saja saya lihat nanti. Tapi di sini nggak ada soal yang disuruh untuk membuat DHCP server, sehingga untuk IP pada komputer-komputer ini kita setting secara manual ya. Oke, klik 1. Setelah itu di sini silahkan pilih config ya, atau bisa kalian pakai desktop terus IP. Sini juga bisa ya. Langsung aja ini klik static. Kalau kita gunakan static, kita masukkan perintahnya misal 192.168.1.1 misalkan. Oke, terus subnet masknya otomatis default gateway kosongnya aja. Setelah itu kita X aja, dia akan tersimpan. Selanjutnya sama, biar terhubung kita setting juga IP-nya. IP-nya harus satu jaringan ya, 192.168.1.2 ya. Subnet masknya sama, default, biarkan dulu ya. Terus untuk yang ketiga juga sama, desktop, IP konfigurasi, masukkan IP-nya satu jaringan 192.168.1.3. Subnet masknya sama.
Berikutnya di sini juga sama, desktop IP configuration, IP-nya static 192.168.1.4 ya. Nah, jadi ini IP-nya tadi berapa? Saya kasih di sini aja ya, biar tidak bingung nanti. 92.168.1.1 kita copy aja. Di sini PC ini 1.2, di PC ini 1.3, dan di PC 7 ini 1.4 ya. Itu 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita ping dari sini ya. Kita ping dari sini ke komputer ini. Komputer 1.2 ya, menggunakan perintah ini. Maaf. Command prompt ya. Gunakan perintahnya ping untuk mengetes koneksi antar komputer ya. 192.168.1.2. Nah, reply menandakan bahwa jaringan sedang dalam kondisi terhubung. Selanjutnya kita balik, kita lupa cek ke seluruh kabel, ke arah seluruh komputer ya. 3 juga bisa, 4 juga saya yakin bisa ya. Oke, sekarang kalau sudah bisa terhubung, nah lanjut ke sini. Soal nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Nah ini kan tadi sudah ada 4 komputer, setelah itu kita tambahkan server HTTP ya. Gampang sekali, tinggal kalian pilih sama di end device ya. Di sini ada server yang ini ya, kita masukkan ke sini, tambahkan ke sini. Setelah itu kita hubungkan dia ke switch ya. Switch seperti ini ya. Kita config dulu IP-nya, sama klik 2 kali sekali. Pada menu desktop setting dulu IP-nya. IP-nya kita buat statik aja karena di sini nggak ada yang bertugas sebagai DHCP server. Kita buat statik pada servernya 192.168. Di sini harus satu jaringan juga. Misalkan di sini saya buat 10 ya. 1.10. Subnet masknya sama, kita X. Selanjutnya kita ping, apakah server ini juga sudah terhubung dengan komputer kita. Tadi berapa IP-nya? 1.10 kan ya, kita cek. Oke, dia sudah terhubung. Nah, sekarang kita aktifkan service HTTP-nya ya, karena di situ difungsikan untuk sebagai server HTTP ya. Oke, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu pada bagian service kita nyalakan ini HTTP-nya, ini kita nyalakan. Otomatis dia sudah menyala. Nah, ini sudah menyala. Kalau sudah menyala, biasanya kita bisa ping pakai HTTP ya. Kita ceknya seperti ini. Terus di bagian web sini ya, bagian web kita web browser ya. Nah, ini untuk cek HTTP ya. HTTP-nya seperti ini untuk ngeceknya. HTTP /back 2 kali diikuti titik 2 /back 2 kali, maksudnya diikuti IP-nya server ya, 1.1.10. Kita go. Nah, kalau hasilnya seperti ini, berarti ini menandakan server sudah dalam kondisi berjalan atau sudah ready ya HTTP-nya. Oke, selanjutnya untuk yang kedua juga sama, klik web browser, masukkan http
dua kali diikuti IP server 192.168.10.1. Ya nanti nggak banyak-banyak ketik, kita copy aja. Go. Nah, ini kenapa dia tidak, oh terbalik, mohon maaf, IP-nya 1.10 ya, mohon maaf, 1.10. Kita copy, kita go. Oke, hasilnya berhasil ya. Lanjutnya juga sama di sini, web browser, paste aja 1.10, go. Oke, berhasil. Yang terakhir juga sama, kita cek lagi pakai HTTP, paste, dan berhasil ya. Jadi semua sudah terhubung. Oke, selanjutnya ke langkah yang ketiga, biar lebih cepat ini untuk durasinya ya, durasi videonya maksudnya. Ini yang di sini kita disuruh untuk membuat satu buah server DNS, HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa masuk layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, sini kita membuat server 3 ya, berarti ini server HTTP, yaitu server DNS, dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Sebentar, ini maksudnya gimana ya? Server DNS, server HTTP. Ini kan sama ya, satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Nah, ini loh, struktur ini agak membingungkan yang topologi ini ya. Di sini ada, mungkin ini ada routernya mungkin ya. Jadi mungkin ada HTTP lain mungkin di sini mungkin. Jadi nggak apa-apa, kita setting aja ya. Kita setting sesuai dengan ini dulu petunjuknya soal. Oke, sini buat baru lagi aja, ada 4 komputer. 1, 2, 3, 4 ya. Ini agak mungkin seperti ini, mungkin yang dimaksudkan ya. Ini beda jaringan mungkin maksudnya seperti itu ya. Kita setting dulu di sini. Oh maaf, kita buat sama, harus ada ini yang hubungannya itu switch ya, switch atau hub boleh sih ya. Bedanya cuman kalau switch itu bisa dikonfigurasi start portnya ya, dengan hub tidak bisa. Terus kalau pakai switch kita bisa melakukan VLAN ya, konfigurasi VLAN bisa. Kalau pakai hub juga tidak bisa. Oke, kita konfigurasi aja langsung. Kita kasih IP. Oh maaf, sini. Mohon maaf, komputernya memang agak lemot, jadi ya agak terganggu. Oke, lanjut ke konfigurasi IP. Sekarang kita kasih IP pada masing-masing komputer ini dengan memberi IP secara manual ya, atau statis. IP-nya kita buat beda jaringan aja. 168 titik. Kalau yang tadi ada 1.1, sini kita buat 2.1 ya, biar beda jaringan. Oke, di sini juga sama, kita buatnya 2.1 ya. 192.168.2.1. Oke. Oh, maaf. 192.168.2.2 ya. Karena IP1 sudah dipakai oleh komputer 9 ini. Jadi IP itu dalam satu jaringan tidak boleh sama. Kalau sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi perintah IP-nya. Di sini 2.3 ya. Mas, oke, kosong lagi. Di sini juga sama perintahnya. Masukkan IP yang di sini adalah 4 ya, terakhir 4. Oke, netmanya sama, default gateway-nya kosongin aja. Kosongin dulu ya. Nanti karena kita belum menggunakan DNS. Oke, selanjutnya kita tambahkan, ini sudah tidak usah dicek ya, ini pasti terhubung. Selanjutnya kita tambahkan server. Server di sini ada 2, berarti yang di sini ada 2, yaitu yang pertama kita ganti, ini namanya kita ganti DNS saja.
server DNS gitu ya. Terus yang di sini server HTTP gitu. Ini juga sama, biarkan sama kita. Oh nggak mau, kenapa nggak mau? Oh namanya sama, kabelnya sama ya, HTTP 1 gitu berarti. Mohon maaf, memang jarang pakai Cisco sih. Oke, selanjutnya kita hubungkan dulu dengan kabel ke switchnya, servernya ini. Ya, kalau sudah, sekarang kita konfigurasi IP-nya. Untuk yang HTTP, langkahnya sama dengan yang tadi. Nah, ini biasanya sudah service-nya sudah aktif ya untuk HTTP ini. Nah, sekarang kita setting IP-nya aja. Untuk HTTP, server HTTP-nya kita buat di sama dengan yang tadi ya, 162.10 ya, biar mudah diingat. Kalau HTTP 10 belakangnya. 10. Nah, sedangkan yang DNS kita setting di sini. IP-nya kita config dulu. IP-nya kita kasih 92.168.2.20 ya misalkan. Oke. Nah, sekarang ke service. Karena DNS servernya belum dinyalakan, maka harus kita nyalakan dulu ya ini. Domain name server ya. Untuk merubah alamat IP menjadi alamat domain. Nah, ini kita nyalakan on. Nah, ini di sini nama ya, namanya apa? Misalkan di sini mau saya kasih nama sesuai di sini apa tadi ya beritanya? ilkom.com ya, ilkom.com. Oke, ilkom.com. Sesuai di soal ilkom.com. Alamatnya 92.168.2.20 ya. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita save. Name short not empty. Sebentar. Name. Oh, add ini maksudnya sudah kesimpan ke sini mungkin ya. Ya, coba aja cek. Nah, kalau untuk mengecek ini kita ping, bisa pakai ping ya. Oke, ini syaratnya kalau cek DNS ini nah ini kita cek lagi ya pakai terminal ini. Ping 192.168.2.20 bisa ya, bisa. Sekarang DNS-nya apakah bisa? DNS-nya adalah ilkom.com ya. Ilkom, maaf, ilkom. Nah, tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi kalau untuk DNS kalian harus masukkan di konfigurasi IP-nya tadi. Bentar, ini saya dulu. Konfigurasi IP tadi. Nah, di sini harus dimasukkan ini. Gateway ini jembatannya. Nah, kalau di sini pakai router, berarti IP-nya router. Kalau di sini pakai ini apa namanya? Switch, ya berarti tidak ada IP-nya. Silakan dikasih IP-nya server saja, yaitu 192.168.2.20. Nah, DNS-nya berapa? DNS-nya sama, 192.168.2.20. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita oke ya, kita oke. Setelah itu kita cek lagi, harusnya bisa ya. Nah, ini namanya DNS ya. Kita bisa ping pakai DNS ilkom.com ya. Lebih memudahkan kita daripada kita harus menghafalkan IP dari suatu alamat komputer tadi ya. Sama di semua ini harus biar bisa terhubung dengan ini, server DNS harus di bagian konfigurasi IP-nya ditambahkan ya. Tambahkan seperti ini. Nah, sebenarnya mudah sih sebenarnya. Yang penting harus selalu belajar ya.
2.20 ya. Oke. Selanjutnya yang bawahnya juga sama, ini adalah IP server DNS 2.20. Oh maaf, kok 10 sih. Ini 20, mohon maaf. Juga sama 192.168.2.20 ya. Kita oke saja. Nah, setelah itu kita ping ke sini. Harusnya bisa juga harusnya. Ping kilcom.com. Nah, sama ya, reply oke. Hasil ya. Jadi untuk ke bawahnya juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang ini yang saya agak bingung ini. Di sini soalnya tidak ada ya. Pakai router, mana routernya? Tidak disuruh menggunakan router ya. Cuman di topologi ini ada routernya. Mungkin memang lupa atau gimana, jadi tidak ada suruh memberi router ya. Tapi kalau konsepnya untuk menghubungkan dua jaringan berbeda ini, kita harus membutuhkan router. Oke, biar bisa terhubung antara jaringan yang sini sama yang sini. Jaringan 1.0 dan 2.0 biar bisa terhubung harus dikasih router ya. Kita routernya pakai yang mana ya? Nggak pernah pakai Cisco sih. Nah, ini aja wis. Kita coba, ini portnya ada berapa? Ada 2 ya. Ya apa ya? Jaringan cuma 2 kok. Oke, kita masukkan ini ke sini. Ini ke sini ya. Sekarang biar dia ini warnanya berubah menjadi hijau, kita konversi dulu ya. Oke, sekarang di sini ada di config. Karena kita pakainya interface-nya ini ya. Kita cek ini yang ke sini berapa ini? 0/0 ya. 0/0 ini yang terhubung ke IP jaringan 1.0. Kita masukkan IP address-nya ya. Masukkan IP address-nya 192.168 titik yang satu jaringan. 1 titik berapa? Mungkin untuk router kita bedakan IP-nya 100 gitu ya. Subnetnya sama. Kita nyalakan on. Oke. Yang kedua, kita masukkan IP-nya yang terhubung dengan jaringan 2.0. Oke, IP-nya sama 2.100 biar mudah. Subnet mas. Oke, kita on. Nah, ini sudah mulai biru ya. Oke. Udah biru ya. Biru, maaf, hijau maksudnya. Hijau ya. Nah, ini sekarang kita cek lagi di sini. Routing static, routing ya. Tapi kalau untuk 2 sih apa perlu di routing ya? Apa otomatis ada ya? Kita coba cek aja dulu ya. Jaringan ini ke sini ya. Oh, perlu di routing kayaknya sih. Coba. Ini kita ping ke 192.168.1.1. Hasilnya tidak terhubung ya, karena memang belum kita routing ya. Oke, kita routing dulu. Config-nya kita bisa pakai static sama RIP ya. RIP ini mohon algoritmanya routing dinamis. Kita pakai yang routing statis saja, lebih mudah ya. Ini hanya kita mengenalkan ini apa namanya, ini networknya. Kita pakai RIP aja ya, lebih mudah ya. RIP ini lebih mudah nih. Kita pakai RIP, kita tinggal mengenalkan networknya aja. Ada berapa jaringan tadi di switch ini, di router ini ya. Misalkan ada 2, 168.1.0 ya, 1.0. Terus juga sama ada 192.168.2.0. Jadi ada 2 ini aja. Oke, selanjutnya kalau sudah kita cek harusnya connect harusnya. Atau mungkin ini config-nya yang salah, mungkin harus dikasih IP gateway-nya ya. Nah, benar ya. IP gateway harus diisi berarti ya, IP gateway.
kita cek di sini IP gateway di siapa ya. IP gateway ini adalah IP-nya router ya. IP-nya router itu berapa? 2.100 ya, IP-nya router ya. Terus di sini juga sama. Di sini yang mau dituju harus dikasih IP gateway juga. Nah, IP gateway-nya berapa? 192.168 titik. Kalau yang sini yaitu 1.100. Nah, seperti ini. Kita coba ping ke situ ya. 1.1 ya. Awalnya tadi. Nah, seperti ini ya. Awalnya tadi timeout ya, timeout karena tidak di setting IP-nya. Oke, selanjutnya ini untuk ini beda ke sini beda ya. Ini kan beda jaringan sama DNS-nya ya. Apakah dia bisa ke ilkom.com ya? Kita cek dari sini. Ping ilkom.com. Tidak bisa. Ya, karena IP DNS-nya ada di sini. Nah, kalau di sini IP DNS-nya kita bisa gunakan IP ini, IP-nya router gateway ya. Kita cek ya. Di sini di desktop. Mana desktopnya? Oh ini. Di sini kita IP routernya, DNS-nya kita kasih IP-nya IP gateway sebenarnya bisa ya sebenarnya. Kalau DNS-nya sudah terdaftar di routernya, kalau di Mikrotik gitu pakai MAC DNS, static DNS namanya. Coba aja kita pakai ini. Selanjutnya kita ping ya dari sini, apakah bisa ya? Kalau nggak bisa berarti DNS-nya harus pakai IP-nya server gitu. ping.ilkom.com. Lama ya. Kemungkinan di sini harus kita cek dulu apakah di sini ada ya settingan DNS-nya di sini. Tidak ada ya. Kurang paham sih kalau pakai Cisco ya. Settingannya gimana nih? Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak bisa setting DNS ini. Oke, jadi kalau memang tidak bisa dari sini, DNS-nya tidak bisa di-ping dari ini ya, kita coba IP, setting IP-nya kita rubah. Kita kasih ini 2.1 bukan 2.100 mungkin. IP router yang kesini mungkin. Atau lanjut langsung aja ke 20 ya. Coba ya. Mana tadi? Ini ya. ping.ilkom.com. Gagal ya ini ya. Ini gagal. Oh iya ya, di sini kita belum setting tadi IP-nya ya. Mohon maaf, ini ada yang kelupaan tadi. Nah, di sini ya. Ya, di sini harus disetting juga di servernya 168.2 maaf. Titik ini gateway-nya berarti 2.100 ya. IP servernya. Terus untuk DNS servernya tidak perlu sih, tidak perlu karena DNS servernya dia sendiri ya. Kita kasih IP-nya server aja enggak apa-apa. IP-nya siapa? IP-nya router aja enggak apa-apa. Sama. Oke. Sekarang kita cek dari sini. Nah, ini langsung bisa ini ya. Nah, ilkom.com ya seperti itu. Oke, untuk yang sini juga sama, DNS-nya gateway-nya harus diisi dulu IP-nya server ya 192.168.2. Ini tadi berapa? 10 ya? 2.10. DNS servernya kita gunakan DNS servernya yang atas saja enggak apa-apa sih. 192.168.2.20 enggak apa-apa ya. Ini sama ini sekarang. Ini yang ini juga kita setting aja.
IP-nya. Kalau ini IP gateway-nya 192.168.1.100, IP yang kesini ya, yang di sini. Ini server DNS-nya kasih sama aja, enggak apa-apa, 192.168.1.100 gini enggak apa-apa. Nah, ini sudah bisa terhubung semua, dan kalau kita cek ini ke HTTP yang sini juga bisa ya. Kita cek aja seperti ini langkahnya HTTP. Nah, kita masukkan IP HTTP-nya server yang di 2.0 ya, yaitu IP-nya seperti ini, http://2.2/192.168.2.10. hasilnya tuh, kok nggak bisa ya? Oh, request timeout. Wah, kita cek lagi ada kesalahan di mana. Kita cek di sini, kita cek ini, kita ganti aja DNS servernya kita 100 ya. Kita cek lagi pakai terminal ya, terminal dulu, ping ilkom nggak bisa. Oh, berarti di sini IP-nya harus ini. Nah, ini harus V2 ya, 2.100. Berarti 100 ya. Kita ping dulu IP-nya. 2.100 bisa enggak? Bisa, 2.100 bisa ya. 2.10 enggak bisa ini ya. 2.10 enggak bisa. Oke, 2.10 tidak bisa terhubung. Kenapa ini? Routernya padahal ini masih dalam satu jaringan ya. Kita cek aja lagi di di sini. Gateway-nya mohon maaf, T100 ya, mohon maaf, salah pengetikkan tadi. 2.100 juga ya, lupa pantesan tidak bisa ya. Kita ping lagi 2.10. Oke, bisa ya, 2.10 di ping. Sekarang kita ping ke ini dari web ini ya. Jadi web bukan ini, dari HTTP web. Enggak, yang salah, HTTP ya, HTTP T2/2 kali 192.168.20.10. IP-nya salah, maaf, 2 ya. Wah, ini sudah berhasil ya. Cisco Packet Tracer. Ini yang HTTP ini bisa diakses dari komputer yang ada di sini ya. Jadi seperti itu. Mohon maaf kalau agak berbelit karena memang ya gampang susah sih. Terus yang ini diakses dari sini bisa enggak? Ya, kita coba yang itu 10T1 ya. Kok pakai ini? Pakai web HTTP T2 kali 192.168.1.10 ya. Go. Ya, bisa ya, semua bisa diakses. Sedangkan DNS-nya apakah bisa? DNS-nya kita cek dari sini juga sama. Terminal run ilkom.com ya. Ping ilkom.com. Nah, ini mungkin di sini ya. Ini kemungkinan di sini ada yang gagal. Kita cek lagi. Config IP. Oke, di sini benar 20 benar. DNS servernya
kasih ini aja 2.100 ya, 2.100 bener, ini 2.100 sebenarnya ya. Oke, ilkom.com, tapi dia diakses tidak mau, tidak mau, mungkin di sini. Oh ya, karena ini DNS-nya tidak tersimpan di router ya, routernya tidak menyimpan DNS, sehingga IP DNS ini harus kita tambahkan di sini secara manual gitu. Secara manual di sininya. Nah, di sininya 2.25 20 ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita cek harus merubah IP dulu kalau mau cek DNS. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini baru ketemu ini ya, ilkom. Nah, ini 2.20 ya. Jadi menemukan kalau kita 2.100 ping ilkom pakai yang ini, DNS-nya yang kita pakai di miliknya server tidak mau ya. Karena di sini memang tidak ada. Jadi fungsinya router di sini hanya untuk menghubungkan dua jaringan ini. Nah, jadi ini sama. Kalau mau untuk mengakses DNS ini kita samakan. Default gateway-nya kita isi yaitu IP server 1.100 dan DNS servernya 92.168.2.20 seperti ini ya. Jadi seperti itu. Lalu kita cek ping ilkom.com. Nah, bisa ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya mohon maaf mungkin kalau ada salah atau kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, di hati ini Bapak atau Ibu dosen. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya praktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.